Terus tentang waktu itu yang sempat kesakitan setiap sore itu udah, sekarang gimana? Sudah, puji Tuhan nggak pernah sih ya. Alhamdulillah nggak pernah ya. Semakin ya membaik kayak gitu. Apa hikmah dari semua itu, Mbak? Ya, saya masih bersyukur sih ya, istilahnya dengan mungkin masih diperingatkan lah gitu ya. Istilahnya nggak sampai yang lebih dari itu ya kan. Kadang gitu juga, apalagi kalau sudah kumpul sama teman-teman gitu kan, kayak ngelihat hidupnya mereka. Ya sekarang tuh saya kayak berusaha itu bukan nggak mau silaturahmi ya, tapi kayak memang lebih baik itu berusaha supaya nggak kembali ke dunia itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Malam hari ini saya udah ada janji sama Mbak Reta. Mbak Reta ini korban dari kedoliman teman sendiri sahabat. Bahwa sesuai cerita yang sudah Anda semua lihat ya, cerita yang sebelumnya juga di beberapa channel video, Mbak Reta ini kan sempat kita ketahui atau kita temui pas lagi kesakitan dan bahkan mengeluarkan darah. Ini sekarang alhamdulillah Mbak Reta ini sudah sehat walafiat. Bahkan sempat kita komunikasi bahwa Mbak Reta ini sudah insya Allah insaf ya dari perbuatan itu, karena waktu itu memang Mbak Reta ini dipengaruhi oleh teman-temannya karena pergaulan ya gitu ya Mbak saya. Ya, karena pergaulan banyak teman-teman, jadi mungkin mau nolak itu nggak enak, jadi makin lama makin larut dalam hiruk pikuk dunia malam dan bahkan sampai terjerumus dalam sesuatu yang nggak bagus lah buat siapapun, buat sosialnya, buat kesehatannya sendiri, buat keluarganya juga. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu Mbak Reta ini sudah tidak lagi bergelut di dunia malam sahabat. Bukan begitu ya Mbak saya? Ya. Maka dari itu kita sempat calling-callingan, kita janjian untuk untuk berbincang dan apa kesan-kesannya dan apa pesan-pesan buat kita semuanya ya, agar kita mungkin hidup itu lebih bermakna lagi, lebih berbuat baik lagi. Karena pada dasarnya saya nggak bisa menuntut manusia atau sesama itu untuk langsung memerintahkan bertobat atau apa.
mungkin kalau untuk mengajak itu bisa, tapi tidak secara frontal. Maka dari itu mungkin dari statement-statementnya Mbak Reta ini bisa membuat hati dan pikiran kita semuanya, terutama buat teman-teman di luar sana yang memang masih, siapa tahu belum dapat hidayah ya Mbak ya, itu masih bergelut dalam dunia hitam itu. Ya memang pada dasarnya surga itu belum tentu milik saya, bahkan neraka pun belum tentu milik orang-orang yang bergelut pada dunia malam. Tapi paling tidak kita punya niat untuk berbenah, untuk menebar kebaikan, untuk keluar dari zona-zona itu. Gimana Mbak Reta kabarnya sekarang? Sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Terus tentang waktu itu yang sempat kesakitan setiap sore itu udah sekarang gimana? Sudah, puji Tuhan nggak pernah sih ya. Alhamdulillah nggak pernah ya. Semakin ya membaik kayak gitu. Apa hikmah dari semua itu Mbak? Ya, saya masih bersyukur sih ya, istilahnya dengan mungkin masih diperingatkan lah gitu ya. Istilahnya nggak sampai yang lebih dari itu ya kan. Itu karena Artinya dari kejadian itu Mbak Reta ini mulai sadar ya, bisa jadi dapat hidayah, atau mungkin dalam bahasa Mbak Reta itu dapat apa namanya, berkat atau ya berkah ya, berkah atau apa ya namanya, masih diingatkan ya bahwa belum ada kata terlambat untuk menjadi betul. lebih baik lagi ya. Betul. Dan kejadiannya itu sebelum itu aktivitas Mbak Reta itu apa kok sampai bisa terjerumus sama teman-teman? Ya cuman kadang tuh kayak apa ya, diajakin sama teman, jadi kayak ya cuman di ini aja, di info sama temen, ayo kita keluar kayak gitu, tapi kumpul-kumpul. Iya, akhirnya terus ikut larut dalam seneng-seneng, akhirnya juga kena jebak ya, istilahnya kena jebak ya. Karena begini sahabat, waktu kita off the record ya, waktu offline, Mbak Reta ini mengungkapkan bahwa awalnya itu tidak punya niat untuk masuk ke dunia gemerlapnya malam, artinya dunia malam. Itu awalnya diajak teman, akhirnya lama-lama sebenarnya di hatinya Mbak Reta ini dia nggak mau gitu loh, tapi karena udah terlanjur teman banyak, mau nggak mau harus ikut. Nah ternyata pengaruh itu lebih kuat satu, itu seperti itu. Itu sampai berapa lama Mbak Reta dalam pergaulan yang sampai terjerumus lah istilahnya? Ada 4-5 tahun belakangan inilah. Kadang gitu juga, apalagi kalau sudah kumpul sama teman-teman gitu kan, kayak ngelihat hidupnya mereka. Ya sekarang tuh saya kayak berusaha itu bukan nggak mau silaturahmi ya, tapi kayak memang lebih baik itu berusaha supaya nggak kembali ke dunia itu. Ada pesan-pesan apa kira-kira buat teman-teman di sana dari kejadian-kejadian ini? Kan informasi tadi itu kan Mbak Reta punya teman nih, sesuai yang kita interogasi makhluknya itu, bahwa makhluk itu mengganggu Mbak Reta itu karena teman Mbak Reta sendiri itu mencari seorang pintar atau spiritual
yang mengirim kan itu. Setelah kita edukasi makhluknya itu ternyata temannya Mbak Reta sendiri Betul. itu, karena mungkin salah saing, karena Mbak Reta orangnya kan supel ya, humble, jadi banyak temennya, bahkan sampai banyak cowok-cowok itu yang deketin Mbak Reta. Terus si temennya ini iri, sahabat, sentimen itu ya. Waktu itu Mbak Reta tuh nggak percaya kalau temennya yang berbuat ya, Karena kita temenan tuh teman Temenan baik, baik, gitu ya. loh. Kayak ya tapi saya udah berusaha memaafkan lah. gitu Ya, ya. Apa Mbak pesan-pesan buat mungkin teman-teman di sana yang melihat? mungkin ya istilahnya jangan sampai biar saya apa yang saya alamin jangan dialamin sama teman-teman yang di luaran gitu kan. Kita hidup itu fana Ya. ya kan. Saya ini masih bersyukur masih boleh bisa dibilang tuh diingatkan lah sama yang namanya kita ini. Ya, sama Hidup. Sang Pencipta ya. Betul. Jadi semoga yang di luaran sana yang mungkin punya latar belakang sama kayak saya gitu kan. Saya ini dulu sempat loh Ustadz kayak yang kalau mau pergi beribadah pun gitu ya, teman-teman tuh mesti bilang makanya nggak salah kalau kiamat tuh dia dekat kalau orang kayak kamu tuh beribadah gitu. Ya, gitu ya. Tapi namanya Tuhan tuh masih sayang sama umatnya. Pasti insya Allah ada jalannya. Iya, benar. Kayak Untuk istilahnya kalau orang tua ngingetin itu udah buat saya tuh kayak apa sih? saya nggak ngaruh ya. Iya, udah sampai namanya udah nggak bisa ngomong makanya. Tapi dengan kejadian seperti yang Mbak Reta alami, alhamdulillah ya, semuanya bisa dapat hikmahnya ya. Iya, benar. Ya, artinya buat teman-teman di sana, kita itu tidak sok ya, tapi ini gambaran, ini cermin dari Mbak Reta sendiri. Bahkan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang benar-benar sudah bertobat, bisa jadi ya, dapat hidayah, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang menurut agama itu nggak boleh, apalagi menurut lingkungan sosial kita juga bertentangan ya. Banyak lingkungan sosial kita tuh yang sebenarnya tidak mau ada sesuatu yang nggak baik bagi agama dan bangsa ini, tapi ya memang karena ada sebab, ya gimana lagi. Dan mungkin ini pelajaran bagi teman-teman semuanya di sana untuk diambil hikmahnya ya. Ayo sama-sama merenung, sama-sama introspeksi diri. Karena begini sahabat, apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti itu akan ada balasannya, akan diminta pertanggungjawaban setelah kita mati sahabat. Di semua agama pun sama seperti itu. Di semua agama pun sama seperti itu. Redaksinya sama seperti itu ya sahabat. Maka dari itu ayo kita jangan mengklaim kita itu sebagai yang terhebat. Kita jangan mengklaim kita itu sebagai yang terbaik. Lebih baik kita mengklaim diri kita itu sebagai yang terburuk dari semua makhluk sahabat. Tapi tetap dengan kita harus berkreasi, menebar kebaikan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan bagi kita dan mana yang enggak, dengan cara yang baik-baik juga sahabat. Saya cuman bisa menghimbau atau mengajak, ayo mumpung kita masih diberi kesempatan sahabat, diberi waktu untuk berbuat baik, untuk menebar kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta, untuk meninggalkan yang dilarang atau kejelekan-kejelekan itu dan terus menuai kebaikan.
berlomba-lomba untuk menebar kebaikan, meminta ampunan, meminta petunjuk agar kita dimudahkan urusan-urusannya selama hidup maupun setelah mati, sahabat. Ayo, karena hidup di dunia ini tidak lama, sahabat. Hidup di dunia ini sebentar dan tidak akan melewati sebanyak usia kita, sahabat. Maka dari itu, ayo, yang di sana yang masih bergelimang dengan kegelapan malam, yang masih tersesat, yang masih terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ayo kembalilah ke jalan yang benar. Paling enggak merenunglah, cari jati diri Anda, jati diri kita, cari tujuan hidup kita itu mau dikemanakan. Ayo, paling enggak minimal itu ya, sahabat. Karena contoh yang nyata seperti yang sudah Anda lihat, bahkan pengakuannya Mbak Reta juga sama. Insya Allah semuanya itu akan lebih baik lagi kalau memang benar-benar dari niat kita ya, Mbak ya. Betul. Karena saya yakin Mbak Reta ini juga dari niat sendiri. Kita tidak mengajak, saya sendiri tidak mengajak, tidak memaksa. Bahkan ada beliaunya sendiri, saya dan tim sendiri tidak memaksa untuk bertobat untuk apa. Tapi karena mungkin dapat pelajaran dari semuanya yang sudah Mbak Reta alami, bahkan mungkin sempat merenung, bahkan dihitung-hitung juga banyak ruginya, maka Mbak Reta punya niat tulus, punya niat baik untuk tidak mengulangi sesuatu yang merugikan beliau. Ada pesan-pesan terakhir Mbak Rita sebelum kita closing? Enggak sih, mungkin dari saya itu aja. Istilahnya jangan takutlah, istilahnya selama kita nih masih bernafas tuh kayak Tuhan tuh masih kasih waktu kita buat bertobat. Ya. Jangan tunggu sampai terlambat tuh deh. Ya mungkin itu Mbak Reta cukup itu ya, sahabat, pesan moral Mbak Reta, korban dari kezaliman dan korban dari pergaulan bebas. Karena yang jelas niat Mbak Reta itu tidak seperti yang sudah terjadi. Niatnya tidak ada niat itu, mungkin karena terpengaruh dengan pergaulan, dengan lingkungan sahabat-sahabatnya, dan bahkan sampai terlena. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Doakan sahabat, semoga Mbak Reta terus mendapat berkah, terus dapat kebaikan ke depannya. Karena doa baik itu akan kembali ke yang mendoakan, sahabat. Terus mendoakannya, meskipun Anda ditolimi, meskipun Anda difitnah, Anda digibah, Anda dicaci, udah doakan dia. Insya Allah doa-doa baik itu akan kembali ke diri kita masing-masing, sahabat. Oke sahabat, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan cara dan ucapan saya. Mungkin ada yang tak berkenan kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.